Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hartanto dari SMKN 1 Luragung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun dalam materi ini, kita akan membahas mengenai penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip pemahaman, membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Hal ini berdasarkan prinsip suatu perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kasus pertama. Mia marah kepada anggota kelompoknya yang ribut atau berisik saat diskusi berlangsung. Ia tidak dapat menahan emosinya. Penerapan segitiga restitusinya adalah sebagai berikut. Selamat pagi Mia. Pagi Pak. Kamu tahu Bapak panggil? Enggak Pak. Enggak. Oke, tadi Bapak dapat laporan ya. Ketika Mia ada di kelas waktu kerja kelompok, apa yang terjadi dengan anggota kelompok Mia? Ribut Pak. Kenapa bisa ribut? Karena selamanya berisik. Kami sedang mengerjakan tugas kelompok. Oh, berisik ya. Jadi kamu merasa terganggu? Iya Pak. Oke, Bapak bisa pahami itu. Kalau Bapak di posisi Mia, tentu Bapak juga akan merasa terganggu ya, risih dengan apa yang dilakukan oleh teman bersama. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan itu ya. Tapi ada nggak misalkan solusi ketika ada orang ribut, kamunya tidak ribut dengan atau berantem dengan sama? Ya, katanya harus sabar dan menghargai satu sama lain. Tentu kamu punya alasan dong melakukan itu. Ya. Alasannya kenapa sampai kamu? Ya karena kami sedang mengerjakan tugas terus sama berisik. Kan kami tidak fokus Pak. Tidak fokus ya. Iya. Tapi tidak sempat itu terpancing emosi begitu? Tidak ya. Baik. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Iya. Kira-kira letak kesalahanmu apa di sini? Marah. Marah. Kalau keyakinan kelas kita apa? Menghargai satu sama lain dan tidak marah. Menghargai satu sama lain dan tidak marah. Nah, kira-kira untuk kedepannya bisa nggak kamu mengontrol emosi gitu biar ada yang tidak tersinggung? Bisa Pak. Caranya gimana? Kita harus sabar dan menghargai orang lain. Oke. Nah, nanti kan masih berlanjut ya tugas kelompoknya. Nah, kira-kira apa yang Mia lakukan sama-sama? Saling minta maaf. Saling minta maaf ya. Oke, ya sudah, nanti lakukan itu ya. Kemudian ya tugasnya selesaikan ya. Iya. Silakan untuk itu kembali ke kelas ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nairahma. Saya dari kelas 12 pemasaran 2. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak Hartanto karena keamarahan saya sedang belajar. Saya akan berjanji akan lebih sabar dan menghargai orang lain satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus kedua. Salma telat masuk kelas karena kesiangan, sehingga terlambat mengikuti pelajaran. Penerapan segitiga restitusinya adalah Selamat pagi Salma. Pagi Pak. Kamu tahu Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa? Karena saya terlambat masuk sekolah. Ya, terlambat masuk sekolah ya. Kamu bukan satu-satunya ya siswa di sini yang terlambat masuk sekolah ya. Dan semua orang pernah mengalami hal itu, keterlambatan. Tetapi tentu kamu punya alasan khusus dong. Hari ini kenapa terlambat? Saya bangunnya siang Pak, dan rumah saya juga jauh dari sekolah. Oke. Bangunnya siang dan rumah jauh ya. Kenapa kok sampai bangun kesiangan? Karena saya semalaman sudah mengerjakan tugas sekolah Pak. Oh, semalaman kerja mengerjakan tugas ya. Nah, kira-kira ada cara nggak supaya kamu tidak bangun kesiangan? Ada Pak. Gimana? Mengerjakan tugas lebih cepat dan tidur lebih cepat. Oke ya, seperti itu ya. Nah, dari peristiwa ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Salma lakukan yang tidak sesuai dilakukan sama-sama? Disiplin Pak. Disiplin ya. Iya. Kita sudah sepakat dari keyakinan kelas kita bahwa kita harus disiplin, datang tepat waktu ya. Nah, kira-kira solusi ke depannya apa yang ingin Salma lakukan nih supaya tidak terulang lagi? Tidak begadang Ya. dan mengerjakan tugasnya lebih awal, tidak berleha-leha. Oke, bagus ya. Oke, nanti mudah-mudahan kedepannya sama tidak terlambat lagi ya, Ya. supaya nanti tidak ketinggalan mata pelajaran yang ada ya, gitu ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Anastasia Putri. Saya dari kelas 12 pemasaran 1. Saya senang telah berdiskusi dengan Bapak Hartanto karena keterlambatan masuk sekolah saya tadi pagi. Saya berjanji akan mendisiplinkan waktu supaya tidak terlambat lagi masuk sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian pemaparan dari penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.